Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Halo para CS ku, para Manhuaners, bagaimana kabar? Masih berpuasa? Wah, tinggal bentar lagi lebaran guys. Gimana? Sudah beli baju baru, celana baru, kancut baru? Gimana? Masih cebot dengan menggunakan tangan sendiri? Oke, menemani saat pagi, siang, sore, malam Anda, dan menemani saat buka puasa dan saat sahur Anda. Mari kita lanjutkan part selanjutnya langsung saja. Menyambung dari season 1, masih terjadi pertarungan antara Monster Gun dan pasukan Sagittarius. Itu terlihat dari visual yang diperlihatkan Siwo kepada Sung Jae. Masih lapar, harus makan lagi, ucap monster itu. Ternyata, Blood Mist memang perlu waktu untuk memakan kota ini. Kubah itu bukan lagi sebuah tempat perinduan umat manusia, tapi hanya sebatas gudang untuk makanan untuk Blood Mist. Tenang saja, jumlah orang di sini jauh lebih banyak ketimbang di bandara, ucap Siwo kepada Sung Jae. Siwo, sejak tadi kau berbicara seolah-olah kau melihat insiden bandara itu dengan kedua mata kepalamu sendiri ya. Jangan-jangan, ucap Sung Jae sambil membayangkan flashback ketika di bandara awal mula monster muncul pertama kali. Dan ternyata Siwo lah yang ketika Sung Jae kecil melihatnya waktu itu. Jadi Siwo lah penyebab munculnya disaster Miss Fortune Red Mist kala itu. Dan seperti inilah percakapan si Siwo ketika flashback si Sung Jae kecil waktu itu. Dasar goblok, apa kau sadar apa yang baru saja kau lakukan? Maaf kakak, ku bilang pegang itu kenapa malah kau lepaskan? Aku tidak menyangka ini akan terjadi, ucap si Siwo. Itulah flashback yang masa lalu ketika Sung Jae kecil. Lalu kembali ke saat sekarang. Jangan-jangan kau pelakunya pada waktu itu, ucap Sung Jae. Siwo tertawa dan dia pun berkata, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan bahwa kau cerdas karena berhasil mengetahuinya, atau kau bodoh karena baru menyadarinya sekarang. Kukira aku akan mati karena telah menyimpan rahasia ini selama 10 tahun. Selamat bodoh. Jawabanmu tepat sekali. Itu benar memangnya. Apa yang akan kau lakukan setelah mengetahui bahwa akulah pelaku di balik insiden bandara itu, ucap Siwo. Kemudian dia berkata lagi, mau telepon polisi atau membongkarnya ke masyarakat, kau bebas melakukan apapun. Aku yakin ayahmu sudah tahu siapa pelakunya. Tapi astaga, ternyata pelakunya adalah putra sang Libra Sign. Dan Libra adalah sekte terkuat di dunia ini. Memangnya sampah sepertimu bisa apa saat menghadapi putra Libra Sign, ucap si Siwo. Apa kau tidak merasa bersalah? Banyak orang yang telah kehilangan nyawanya, ucap Sung Jae. Kau bicara seolah-olah nyawa mereka itu ada harganya. Kenapa aku harus dihukum? Salah mereka sendiri karena memiliki nasib sial, ucap Siwo. Dasar bajingan, ucap Sung Jae sambil mengeluarkan dagger yang diberikan oleh Lee Gan. Wah, itu kan, ucap Siwo tampaknya terkaget-kaget. Haha, apa kau takut, ucap Sung Jae. Tidak mungkin kau ingin memanggil Lee Gan kemari sekarang juga. Bagaimana dengan Blood Mist-nya, ucap Siwo. Yang takut Lee Gan akan teleport di dagger itu ketika kejadian di restoran di part terdahulu. Dan cahaya pun muncul di dagger Sung Jae. Wah, lagi-lagi, ucap Siwo. Dan ternyata bukan Gan, tapi Sung Jae yang menyundul wajah Siwo hingga pingsan. Tadi itu cuma mantra pencahayaan biasa. Dasar orang bodoh, ucap si Sung Jae. Wah, lebih baik aku membawa Grimoire-Grimoire ini sebelum dia siuman, ucap Sung Jae. Kemudian Sung Jae mengumpulkan Grimoire dan membawa relik Rosario Libra milik Siwo. Karena relik itu adalah kunci dari Blood Mist selama ini. Wah, Siwo membangkitkan Blood Mist dengan benda ini kan? Aku yakin benda ini juga bisa digunakan untuk mengalahkan Miss Fortune. Tapi aku harus ke Eropa, tempat Blood Mist berada. Memangnya aku bisa apa saat aku sudah tidak bisa menggunakan skill lagi tanpa bantuan relik? Memusingkan itu hanya akan membuang-buang waktu. Wah, aku bisa teleport jika aku memakai Grimoire ini, ucap Sung Jae.
Sung Jae pun kemudian membaca mantra dengan menggunakan Grimoire itu dan berusaha untuk teleport ke tempat Blood Mist di Eropa, dan jendela status pun keluar. Mengaktifkan skill teleport. Kemudian Shin pun berpindah ke tempat pertempuran Blood Mist. Tembakan panah api ribuan dilancarkan pasukan elit Sagittarius ke arah Red Mist, akan tetapi masih ditangkis oleh monster itu menggunakan akar-akar skillnya. Skill api, fire, rainstorm, teriak para pasukan itu. Dan tak tinggal diam, Gun pun menggunakan skill pruning dengan gunting besarnya, dan sabetan besar pun terjadi membuat gedung dan akar monster tertebas. Tebasan yang bagus, ucap Gun. Lalu akar dari monster keluar dari tanah membalas serangan Gun dan mengenai tangan kiri Gun. Tetapi Gun tidak bergeming karena skill Gun pun aktif. Tangan kiri Anda terluka. Mengaktifkan Super Regeneration. Blood Mist telah mengurangi kemampuan fisik Anda. Efektivitas Super Regeneration telah berkurang sebanyak 50%. Selama regenerasi, akar masih menyerang Gun. Akan tetapi dihalau oleh si Yuko. Gun, mundurlah, teriak Yuko. Jendela status pun keluar. Tangan kiri Anda sudah dipulihkan. Dan setelah tangan kiri Gun dipulihkan, lalu melancarkan pukulan dahsyat ke arah monster itu. Dan belum berhasil menghancurkannya. Gun, energi mengerikan itu, ucap si Yuko. Iya, energi itu sama seperti yang pernah kita lihat di Devil Tower sebelumnya. Energi pasukan Red Eye, ucapkan. Lalu sekilas flashback. 20 tahun yang lalu, Devil Tower muncul bersamaan dengan invasi Red Eye. Ada banyak teori yang mengemukakan itu adalah bahtera yang dinaiki oleh para Miss Fortune atau itu adalah pos pengawas milik peradaban misterius. Dan teori lainnya adalah hanya ada satu hal yang kita ketahui. Miss Fortune yang ada di dalamnya jauh lebih kuat dari biasanya. Sebegitu kuatnya sampai-sampai Red dan Black Classes itu tidak ada harganya. Kumpulan Miss Fortune yang tak bisa dikalahkan. Kemudian kembali ke saat ini. Kemudian Gun pun mengaktifkan skillnya. Mengaktifkan Sense of 13. Sedang mencari titik kelemahan musuh. Wah, dia memiliki 3 core. Core yang paling aktif adalah titik kumpul semua jiwa dan energi kehidupan yang telah diserapnya. Dia terus mengumpulkan jiwa dan energi kehidupan dari suatu tempat dengan menggunakan akar dan rantingnya. Wah, dari mana asalnya? Kota yang ada di tengah-tengah kubah itu. Wah, kalau begitu, ucapkan dalam hati. Bangsat, dia mengambil alih kubahnya dan menjadikan tempat itu sebagai gudangnya. Kita perlu menghancurkan kubah itu karena tempat itu sekarang hanyalah penjara bagi orang-orang yang terjebak di sana. Ucapkan. Apa? Ucap Yuko kepada Gun. Ya, seperti itu. Orang-orang terjebak di sana. Ucap Gun yang sadar bahwa kota yang diberi barrier malah justru tempat monster menyerap energi untuk dia makan. Semua unit Sagittarius, fokuskan tembakan kalian ke kubahnya cepat, ucap si Yuko. Baik, Pak. Oh, tidak akan kubiarkan kalian. Ucap monster itu yang seketika akarnya melilit pasukan dari Yuko. Wah, sial. Gun dan Yuko pun juga diserang akar itu. Lalu kemudian monster itu mengeluarkan jurusnya kembali. Akar yang terdapat jiwa orang-orang yang bisa memanipulasi para pasukan akar ragu untuk menyerang. Wah, bantu kami. Aku tidak ingin mati. Kumohon selamatkan aku. Jangan tembak. Mama. Itu adalah jiwa-jiwa di dalam akar monster itu. Para pasukan pun menjadi ragu dan ketakutan melihat skill monster jiwa-jiwa di akar itu. Dasar monster sialan, dia meniru para korban, ucap si Yuko. Dasar Miss Fortune bangsat, ucap si Gun. Kau benar-benar tahu cara membuat orang marah ya? Aku akan mencincang tubuhmu. Tunggu saja, ucap si Gun. Kemudian Shin pun berpindah di kota tempat teleport Sung Jae. Wah, Sung Jae pun teleport jatuh di pohon. Dan tidak ada masalah. Wah, di mana aku? Sial, Rosario Libra itu mengacaukan koordinat teleportasiku. Hah? Apa ini? Apa yang sedang terjadi pada Rosario ini?
Ucap Sung Jae yang heran karena relik Rosario itu menyala dan merespon. "Ah, apa ada sesuatu di sana?" ucap Sung Jae. "Ah, apa itu?" "Ah, itu sebuah pohon," ucap Sung Jae kaget dan ia melihat pohon itu. Nah, ini guys, pohon ini adalah akar dari monster itu. Semakin menarik bukan? Oke. Sung Jae kemudian berdiri dan lebih memperhatikan pohon itu. Wah, ada apa di sana? Ada apa itu di pohon itu? Wah, aku yakin aku ada di tempat yang tepat. Tapi daun berwarna merah. Pohon besar yang menghasilkan kabut merah. Apa ini cabang dari Blood Mist? Ucap Sung Jae yang kemudian Rosario merespon dan jendela status pun keluar. Libra Rosari memblokir efek dari Blood Mist. Aku yakin pohon itu adalah penyebab dari apa yang terjadi terhadap orang-orang ini. Karena hal bodoh ini, ucap Sung Jae dalam hati dan menggunakan skill menggunakan Grimoire itu dan jendela status pun keluar. Menggunakan magic power dari Grimoire. Kemudian scene pun berpindah. Penyiar atau reporter melaporkan dengan kamera di drone. Pinggiran Kubah Perlindungan Barat negara Uni Eropa. Melaporkan langsung dari Kubah Perlindungan Barat. Area ini telah diselimuti kekacauan hebat berkat kemunculan secara tiba-tiba dari disaster Miss Fortune. Kemudian scene pun berpindah sementara seorang melihat tayangan dari TV dan dia pun berkata, "Siwo dasar bodoh. Dia tidak mengerti caranya melakukan sesuatu dengan biasa-biasa saja. Dia pikir apa yang dia lakukan dengan menciptakan permasalahan yang besar seperti ini. Dan sekarang mereka akan tahu mengenai situasi ini juga." Dan di tempat lain pun seseorang mengamati dengan skill visual sambil mendengarkan siaran reporter. Tampaknya itu Ibu Siwo nih. Miss Fortune yang muncul kali ini diduga adalah Blood Mist yang mana telah menyebabkan banyak kekacauan di masa lalu. Ia juga merupakan tersangka utama di balik kehilangan massal yang baru-baru ini terjadi di Holy Domain Virgo. Seperti yang dapat kalian lihat, kubah itu dipenuhi dengan gas beracun yang dikeluarkan oleh Blood Mist. Sebuah tim penyelamat tidak dapat dikerahkan karena kemungkinan terdapatnya elemen berbahaya lainnya selain gas tersebut. Dan di tempat lain selanjutnya tampak Saint Cancer. Jean-Louis Morin melihat siaran itu juga melalui laptopnya dan terdengar suara reporter itu kembali. Jumlah kekacauan yang mungkin terjadi saat ini tidak dapat diperkirakan. Lalu di tempat selanjutnya di kediaman Yuko tampak Lily Queen, Aries, Yang Wei, dan Jiwa Heiji yang dikurung juga melihat siaran itu. Suara reporter di TV pun terdengar kembali. Wah, drone yang dikirim oleh tim berita sedang merekam apa yang terjadi di luar kubah. Scene pun berpindah ke tempat Gan yang masih meloncat ke sana kemari. Berjibaku dengan akar monster itu yang mengejar Gan, dan drone yang mengikuti pun hancur terkena akar itu. Malah drone-nya yang kena guys. Wah, dasar bajingan keras kepala, ngeselin banget, ucap si Gan. Wah, Gan, teriak Yugo di bawah, lalu anak buah Yugo pun juga berteriak. Sain, hati-hati di belakangmu, ucap anak buah Yugo. Lalu Yugo pun menahan serangan akar dengan busurnya yang kemudian hancur, tidak kuat menahan serangan. Dan jendela informasi pun keluar. Relik Spider Shield Wind Gale tingkat S telah dihancurkan. Dan setelah busur itu hancur, Yugo pun terkena akar itu. Gan pun berteriak, "Wahai Taixo!" Sial, dasar cabang bodoh, ucap Gan, yang sambil menghindari serangan akar dengan jurus ilusi jiwanya agar Gan goyah dan ledakan hantaman pun terjadi. "Tuan Li Gan!" teriak anak buah Yugo. "Hehehe, lemah sesuai dugaanku. Waktunya menelan kalian semuanya," ucap monster itu. Akan tetapi tiba-tiba monster itu merasa tersakiti dan dia pun berkata, "Wah, ada seseorang yang menyentuh pohonku." Dan ia pun tersakiti lagi. Yaps, itu yang terjadi karena Sung Jae di tempat akar monster menyerang pohonnya. Pohon itu adalah akar dari monster itu yang semacam jantung lah. Oke, lanjut. Di tempat itu Sung Jae menggunakan skillnya dan berkata, "Karena sesuatu semacam ini, semuanya karena ini. Ibu, ayah, Paman Jaewon, dan semua orang-orang yang tidak bersalah itu.
karena sesuatu yang bodoh ini. Dan serangan Sung Jae pun berefek dan membuat monster pun kesakitan. Wah, dasar hama, ucap monster itu. Kemudian monster yang seperti kata itu pun melompat dan mendekati kubah. Wah, ia tiba-tiba pergi menuju kubah. Apa yang ia rencanakan? Teriak anak buah dari Yuko. Wah, sialan, takkan kubiarkan kau kabur, ucap si Yuko. Yang kemudian bangkit setelah mendapat hantaman dari monster tersebut. God, pinjamkan aku busurmu. Kita akan menggunakan apa yang sudah kita persiapkan, ucap si Yuko. Baik, Pak, ucap God atau seorang bawahan dari Yuko. Dan sebelum mendekati kubah, panah besar melesat mengenai monster itu yang tampaknya panah dari Yuko. Aku tidak bisa menggunakannya sebelumnya karena aku khawatir ini akan menghalangi Gan. Bagaimana rasanya diserang oleh anak panah seukuran pilar, ucap si Yuko. Dan jendela status pun keluar mengeluarkan relik Axis Arrow dari Weapon Armory. Menurutku anak panah kecil tidak akan bisa memuaskanmu, jadi aku sudah mempersiapkan ini khusus untukmu, ucap si Yuko. Akan kubuat sekujur tubuhmu tertancap di tanah hari ini, teriak Yuko sambil melesatkan panahnya ke monster itu bertupi-tupi. Panah besar seukuran pilar memang sudah disiapkan Yuko untuk menghadapi monster Red Mist kali ini. Sekarang kesempatan kita, tembak! Dan disusul oleh tembakan jeratan tali oleh pasukan Yuko yang membuat monster itu pun berteriak kesakitan. Wah, kita sudah menangkapnya, sekarang tahan itu. Jangan terlalu bersemangat, cukup tahan dia agar tidak bisa bergerak. Wah, sialan, ia sangat kuat dan juga besar. Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan yang sebesar itu? Wah, gunakan semua skill strength buff yang kalian miliki. Sial, apa ini benar-benar ide yang bagus? Kalau kau masih punya tenaga untuk mengeluh, maka kau pasti juga punya tenaga untuk berjuang lebih keras lagi. Wah, bajingan ini beregenerasi secara non-stop. Kalau menghancurkannya itu percuma, maka kita mau tidak mau harus mengikatnya, ucap para pasukan Yuko yang menarik tali dari segala sisi dan berjuang agar monster tidak berdaya. Kemudian monster pun berkata, "Hama sialan! Wah, tidak!" teriak monster yang tampaknya menyadari pohonnya dalam bahaya. Jika satu serangan lagi dan Sung Jae di tempat pohon itu pun berteriak. "Pergilah!" teriak si Sung Jae. "Pergilah selamanya!" teriak Sung Jae sekali lagi dan jendela status pun keluar. Warning, magic power milik Libra dan magic power milik Gemini saling menolak satu sama lain. Terjadi bentrok, dua kekuatan itu menghasilkan energi besar dan Sung Jae menghantam pohon itu dan duar. Wah, tidak, semua kekuatannya sudah aku kumpulkan. Kotaku, jiwa-jiwa yang harus kupersembahkan kepada mereka. Tidak, ucap monster itu. Setelah ledakan pohon yang telah dihancurkan oleh si Sung Jae, kemudian jiwa-jiwa yang tertanam di akar pun mulai memudar. Wah, jiwa yang tertempel di rantingnya mulai menghilang. Kurasa itu karena kubahnya telah hancur. Siapa yang melakukannya ya? Ucap para orang-orang dari Sagittarius itu. Dan kemudian di tempat Sung Jae dia pun terkapar karena menggunakan full dua kekuatan dari Grimoire Gemini dan relik Libra tadi. Apa aku pingsan? Iya, pohonnya. Di mana pohonnya? Syukurlah pohon itu sudah hancur. Rosario ini pun juga sudah hancur. Tanganku mati rasa setelah menghancurkan pohonnya. Rosario Libranya benar-benar hancur berkeping-keping juga. Ya, setidaknya aku bisa melihat langit setelah kubahnya hancur. Aku berhasil, ucap Sung Jae yang kemudian dia melihat cahaya yang meledak-ledak. Jendela status pun keluar. Peringatan, kekuatan Sun God telah meledak keluar. Dan efek ledakan itu pun sampai di tempat Sung Jae, tapi dia terlindungi oleh barrier dari relik Ligan.
Relik Janus Desire mengaktifkan skill Snake Scale Barrier. Relik akan melindungi penggunanya dari bahaya. Anda telah menahan ledakan panas yang berbahaya. Karena relik ini telah menjalankan fungsinya, maka Snake Scale Barrier akan menghilang. Wah, ledakan apa itu? Itu mirip dengan api ayah, tapi rasanya sangat berbeda, ucap Sun Jae. Dan dia pun berteriak, tidak mungkin, ledakan tadi melelehkan kotanya. Apa yang barusan terjadi? Aku melihat api yang luar biasa besar menuju ke sini, ucap para pasukan dari Sagittarius. Castellan, teriak para bawahan dari Yuko. Ternyata Yuko melindungi anak buahnya. Dia menahan serangan ledakan dari api itu. Wah, Blood Mist sialan. Dia menggunakan kekuatan Sagittarius yang dia curi dariku, ucap Yuko. Yang ternyata monster itu menggunakan kekuatan Yuko yang dia serap atau curi dahulu. Untung setengahnya ya guys. Coba kalau semua, wah bisa terbakar habis tuh semuanya. Oke, lanjut. God, apa kau baik-baik saja, ucap si Yuko. Iya Castellan, aku berhasil menahannya, ucap si God. Tapi aku tidak bisa bertarung lagi, ku harap kau bisa memakluminya, ucap God. Apa Anda baik-baik saja, Fis Castellan? Maaf, ini karena aku, ucap para anak buah yang lainnya. Lalu monster itu menggunakan skillnya dan melihat ke arah Sun Jae. Wah, Bursting Ice itu adalah salah satu kemampuan Sagittarius yang ayah gunakan. Tapi energinya jauh berbeda dari biasanya, ucap Sun Jae di dalam hati. Kemudian monster itu pun melompat dan hendak menerkam ke arah Sun Jae. Wah, tunggu, itu kan monster Blood Mist. Wah, teriak Sun Jae. Dan sebelum mengenai Sun Jae, Yuko pun datang dan menahan monster itu. Ayah, ucap Sun Jae. Wah, Sagittarius darah campuran menghalangiku lagi, ucap monster itu. Kurasa aku akan membunuhmu terlebih dahulu, ucap monster itu dan jendela status pun keluar. Bahaya, energi misterius dan jahat yang tidak diketahui sedang berkumpul. Mengaktifkan skill Flame Barrier. Flame Barrier pun diaktifkan oleh Yuko dan digunakan kepada Sun Jae agar terlindungi. Kemudian monster itu pun berteriak, mati kau. Wah, tidak, ucap Sun Jae. Monster itu pun melahap Yuko dan dia pun berkata, hahaha, akhirnya aku telah mendapatkan kekuatan penuh Sun God. Saat monster sedang asik karena menelan Yuko, sebuah pedang keluar dari tanah dan skill Ice Blender dilancarkan dan monster pun berkata kembali, oh, tidak mungkin. Sudah terlambat untuk melawan. Kekuatan Sun God telah menjadi milikku dan aku juga akan memakanmu, Master of Ophiuchus. Gan pun keluar dari tanah dan reruntuhan kota itu. Dia pun berkata, ini belum berakhir, sadarlah, bodoh. Yuko, teriak dari Likan. Wah, ini jangan-jangan perut Miss Fortune. Aku tidak bisa merasakan apapun. Pada akhirnya aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak bisa menyelamatkan Siwo atau Jaewon. Aku tidak bisa membalaskan dendamku pada Blood Mist. Aku adalah ayah yang buruk bagi Sun Jae dan Yuha. Apa ini akhir dari hidupku? Ucap Yuko dalam hati dan ia mendengar suara Ayo. Lalu dia pun terbangun dan melihat inti dari kekuatannya dan hendak menyentuhnya. Lalu jendela status pun keluar. Anda menyentuh fragmen Holy God Sagittarius, Master of Great Light. The Fragment of the Sun ingin kembali ke sumber kekuatan. Bahaya, The Fragment of the Sun telah terekspos ke kekuatan jahat dari peradaban misterius terlalu lama. Hati-hati terhadap reaksi penolakan. Menyerap The Fragment of the Sun. Wah, sialan, tubuhku sudah tidak kuat menahannya, ucap si Yuko. Kekuatan yang diserap monster tampaknya ingin kembali ke sumber aslinya, yaitu Yuko. Di sela penyerapan itu, ada retakan dan seseorang datang yang tak lain adalah Gan dan dia berteriak, Yuko! Yuko Tar, kita masih harus melakukan banyak hal, jadi mau sampai kapan kau tidur pulas begitu? Raih tanganku.
ucapkan sambil menarik keluar si Yuko. Shin kemudian flashback kejadian Gun menolong Yuko serupa dengan Gun menarik keluar Yuko dari Red Mist. 30 tahun yang lalu, Saudi Arabia. Yuko bertarung melawan monster di sana bersama si Gun. Monster yang muncul adalah monster cacing atau worm di dalam pasir di Arab sana. Yuko pada saat itu berjibaku melawan monster cacing pasir tersebut. Kemudian Yuko pun berakhir dengan dimakannya dia oleh cacing monster tersebut. Setelah dimakan cacing tersebut, Yuko pun berkata di dalam perut monster tersebut, "Wah, sial, apa aku akan mati seperti ini? Tidak disangka aku akan mati sebagai makanan monster. Tidak habis pikir aku akan mati tanpa menikah, kehidupan yang menyedihkan." Ucap si Yuko, lalu perut pun terbelah dan Gun pun menolong si Yuko. "Apa-apaan semua ini? Kenapa kau terlihat sudah menyerah meski kau belum mati? Aku sedang berbaik hati, jadi ku bantu kau keluar dari sini," ucap si Gun, dan begitulah Gun lalu kembali ke saat ini. "Yuko!" teriak Gun, "masih banyak urusan yang harus kita selesaikan, jadi sudahi tidurmu," ucap si Gun. Dan Yuko pun lalu berkata, dia selalu bersikap tegas dengan raut wajah yang marah, tapi dia selalu mengulurkan tangannya kepadaku, ucap si Yuko yang sudah keluar karena ditolong oleh Gun, ditarik keluar dari perut monster itu. "Oh, ayah, paman, ayah pingsan," ucap Sungjai. Biar ku periksa," ucapkan kemudian menggunakan skillnya dan jendela status pun keluar. Mengaktifkan Sense of the 13. Target telah menyerap The Fragment of the Sun yang terkontaminasi dengan energi peradaban misterius. Ada kemungkinan terjadi efek samping selama penyerapan kembali kekuatan karena energi yang terkontaminasi dimurnikan. Apa dia mengambil kembali kekuatan yang dicuri darinya di dalam kodok sialan itu? Kau tidak perlu mencemaskan ayahmu, dia akan baik-baik saja. Ini terjadi karena dia memakan sesuatu yang sudah dijatuhkannya, ucap si Gun. Ya, maksudnya setelah skillnya atau kekuatan si Yuko dicuri lalu dia diambil kembali, kan seperti kayak dia habis memuntahkan makanan terus dimakannya lagi, kan kotor itu, jadinya terkontaminasi. Oke guys, lanjut. Sesuatu yang dijatuhkannya, ucap Sungjai kepada Gun. Kau sendiri tahu kalau dia bukan orang yang akan mati seperti ini, kan? Bagaimanapun juga jaga ayahmu di sana, ucap si Gun mengeluarkan skill dan meloncat ke arah monster itu. Dan ketika tepat di atas kepala monster itu, Gun pun menancapkan guntingnya, dipisah jadi 2 pedang tersebut, yang membuat monster itu kesakitan dan Gun pun berkata, "Aku harus membantai kodok yang satu ini, Sungjai. Woi kodok, kau membuat temanku menjadi lawakan dunia, dan keponakanku tidak bisa merayakan ulang tahun dengan semestinya. Jadi sudah sepantasnya kau membayar harga atas semua itu," ucap si Gun. Saat kodok kesakitan, dia pun berkata, "Wah, dasar bajingan," ucap monster Red Mist. "Apa akhirnya kau kehabisan tenaga? Kau hampir tidak bisa beregenerasi," ucap si Gun sambil mengeluarkan Divine Relic dan membuatnya besar atau size up. Gun pun berkata, "Yang tersisa sekarang cuma 1, intimu yang asli," ucapkan, dan Gun pun memukulkan palunya tepat di pedang yang tertancap seperti paku yang dipalu. Monster itu pun kesakitan dan berkata, "Bagaimana bisa begini? Mati tanpa mendapatkan apapun? Tidak masalah, Master Ophiuchus. Ini kekalahanku, tapi cabang pohonku masih tersebar di seluruh tempat. Karena sudah begini, setidaknya aku harus menyeret orang-orang bersamaku. Master Ophiuchus, mungkin kau bisa selamat. Tapi archer ampasmu itu akan mati terkubur di bawah puing-puing kota," ucap monster itu yang menggunakan tenaga yang tersisa untuk membinasakan orang-orang Sekitarus dengan akarnya yang tersebar. "Tampaknya kau sudah salah kali ini.
Mungkin Taekso orang yang kurang bisa diandalkan, tapi dia bukan sepenuhnya pecundang. Jangan merendahkan satu-satunya teman yang kupercayakan punggungku padanya. Ucapkan dan benar, Yuko sudah bangun dan seketika reruntuhan itu pun hancur dan cahaya menyilaukan terpancar. Yang membuat reporter di kejauhan pun terkejut. Wah, apa yang terjadi? Ucap para reporter dan wartawan. Wah, lagi-lagi kobaran api, ucap para orang-orang atau reporter-reporter tersebut. Dan kobaran api tersebut melesat ke angkasa. Dan orang-orang yang memperhatikan di siaran pun terkejut dan reporter berkata dalam siarannya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di reruntuhan sana? Kobaran api yang luar biasa kuat terus terpancar dari reruntuhan. Sungguh pilar api yang luar biasa. Padahal di sini sedang malam hari, tapi sekarang terang seperti siang hari. Ini seakan-akan terbitnya matahari, ucap para reporter. Itu adalah skill Sovereign skill Sun Gathering milik si Yugo Otter. Kemudian Shin berpindah di tempat si Yoha, suara kaki yang sedang berlari. Nona Hailey, ayah dan paman Gan berada di Eropa, ucap si Yoha. Aku tahu Yoha, ucap si Hailey. Aku sedang menontonnya. Kamu melewati begitu banyak cobaan dan kesulitan, tapi akhirnya kamu mendapatkan kembali kekuatanmu, ucap si Hailey. Ternyata si Yoha ada di tempat Hailey, sang Saint Scorpio. Kemudian Shin kembali ke tempat pertarungan monster. Tampak Yuko yang melayang di udara, dan dia telah sepenuhnya mendapatkan kekuatannya kembali. Dan efek dari kekuatan misterius peradaban kuno pun juga sudah mulai luntur, jadinya dia mulai mendapatkan kekuatannya kembali. Wah, udah 100% nih guys. Maho, lanjut. Oh, ayah, syukurlah dia sudah bangun, ucap si Sung Jae, anak Yugo Otter. Wah, itu kekuatanku, kembalikan, teriak monster yang menggunakan akarnya hendak menyerang si Yuko. Akan tetapi Yuko menggunakan skillnya Sky Radiance membakar akar itu, dan Gan pun berkata sambil memukulkan palunya. Sky Radiance adalah salah satu skill Yuko, itu akan membakar semua hal-hal yang jahat. Sungguh disayangkan kodok, kau berusaha melahap segalanya, tapi pada akhirnya kau tidak bisa merebut apapun dari kami. Aku ingin mengakhiri nyawamu sekarang juga, tapi bukan aku yang seharusnya membunuhmu, ucap si Gan. Lalu Gan pun mengeluarkan skillnya dan bertukar tempat kepada Yuko, bermaksud agar Yuko yang mengakhirinya. Last hit bro, dan jendela status pun keluar, mengaktifkan get hit instead of me, berpindah lokasi dengan target yang Anda sentuh. Lalu seketika Gan pun bertukar tempat dengan Yuko, dan Gan pun berkata, oh Taekso, binasakan dia. Lalu Yuko pun mencabut pedang Gan dari kepala monster yang membuat monster itu kesakitan. Ketika Yuko mencabut pedang itu, dia pun sambil terbayang masa lalu ketika Sung Jae menangis. Menangis ketika di rumah sakit, dan penyesalannya karena membuat ibunya terluka dan jatuh sakit, dan kemudian paman Jaewon juga. Dan menganggap semua kesalahan adalah kesalahan Sung Jae, yang saat si Yuko mendengarnya dia juga, tidak, itu bukan salahmu Sung Jae, ucap si Yuko sambil menembakkan panah pedang Gan ke kepala monster itu dengan tambahan skillnya. Dan ledakan dahsyat pun terjadi dan menyisakan kawah bekas ledakan monster itu. Bentar guys, ini ganti background dulu. Habis ini agak-agak melo nih, agak-agak sedih nih, harus tak ganti dulu backsoundnya. Oke, lanjut. Oh astaga, kodok sialan itu benar-benar mengacaukan semuanya. Tidak disangka situasinya akan menjadi sekacau ini, ucap Silikan. Kan, akhirnya ini berakhir kan, ucap si Yuko.
Ya, kita sudah menghancurkan semua intinya dan tubuhnya juga sudah menjadi abu. Memang bisa apa lagi kodok itu, ucap Silikan. Kalau itu bisa selamat dari sini, buat apa dia repot-repot mengumpulkan jiwa di tempat seperti ini? Seharusnya dia itu duduk santai menikmati kehidupannya bersama disaster kelas atas, ucap Silikan. Ada benarnya juga, ucap si Yuko. Omong-omong, terima kasih sudah memberiku perhatian. Terima kasih Gan, ucap si Yuko. Jangan berkata kau berterima kasih begitu saja. Ya, kau pantas menerima pujian hari ini, ucap si Gan. Kerja bagus. Kau juga, ucap si Yuko. Oh iya, ada sesuatu yang aku temukan ketika sedang bertarung, ucap Silikan. Sesuatu apa, ucap si Yuko. Coba lihat, aku menemukannya ketika kita berusaha menghancurkan inti aslinya, ucap Silikan sambil memegang bola besar yang tampaknya itu adalah tampungan jiwa yang diserap oleh monster itu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan sesuatu sebesar itu dari kantongnya, ucap si Yuko dalam hati. Kodok sialan itu benar-benar kolektor yang hebat, ucap Silikan. Bicara apa kau? Memang apa itu? Ucap si Yuko. Tunggu sebentar. Akan kutunjukkan padamu, ucap Silikan sambil mengeluarkan skillnya. Mengaktifkan Sense of 13 dan Fixating Eye of God bersamaan. Soul Sealing Orb. Orb yang menyerap dan menyegel jiwa orang-orang. Mengalirkan kekuatan Ophiuchus ke dalam Soul Sealing Orb. Terdapat kemungkinan Soul Sealing Orb tidak mampu untuk menahan tekanan. Soul Sealing Orb mulai retak. Retakan membuat orb tidak bisa menampung jiwa. Jiwa-jiwa yang tersegel mulai bebas. Apa ini? Ucap si Yuko. Bola itu diberi tekanan Gan dan hancur. Dan yang terbang adalah jiwa-jiwa yang tersegel dan sekarang terbebas dan akan kembali ke tubuhnya masing-masing. Dan Gan pun berkata, aku membebaskan jiwa-jiwa yang terlahap. Seharusnya para korban akan segera bangun, ucap Gan. Sungguh, apa mereka benar-benar bisa bangun? Ucap Sunjay. Dan Gan pun berkata kembali, tentu saja mereka akan bangun ketika jiwa-jiwa ini kembali ke tempat mereka, termasuk ibumu dan semua orang. Omong-omong, ku dengar baru-baru ini kau ulang tahun ya. Mungkin ini sedikit terlambat. Tapi selamat ulang tahun Sunjay, ucap Silikan sambil tersenyum. Ya, walaupun terlambat, hadiah dari Gan ini benar-benar sangat dahsyat guys. Mimin berkaca-kaca dikit nih. Mungkin ya efek ngantuk atau kemasukan debu. Habis hadiah dari Paman Ligan ini gak main-main loh guys. Keren dah. Oke. Lanjut besok lagi guys.